kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Berarti apa tujuannya, Bu? Tujuannya mengklasifikasi kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya dua tak patangkan. Sebenarnya yang lagi mengidentifikasi kegiatan. Kegiatan yang tergolong ke dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan. Ada produksi, distribusi dan konsumsi. Kelompokkan mana yang kegiatan itu masuk. Produksi, distribusi, konsumsi. Jadi itu tujuan pelajaran yang dicapai. Sedangkan area yang akan dikembangkan atau yang tidak dicapai itu ada apa? Pengetahuannya atau Pengetahuannya. Pengetahuannya yang tentang pengelompokan tadi. Tentang kegiatan, pengetahuan tentang apa itu kegiatan ekonomi sebenarnya. untuk strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran itu bisa jadi metodenya. Metodenya mungkin metode secara diskusi, metode apa tuh namanya ya? Metode kalau dalam pelajarannya PBL aja. Iya, PBL. Ya, sesuai dengan P5 lah. Sebenarnya situ dituntut untuk anak bisa membuka itu berpendapat, berpendapat, mengeluarkan pendapatnya secara kritis. Jadi lebih cenderung untuk area pengembangannya ke pengetahuan tentang itu kegiatan tentang itu lah intinya kegiatan. Terus tujuan pembelajarannya jadi tujuan pembelajarannya mengklasifikasikan kegiatan ekonomi itu mengidentifikasi kegiatan yang tergolong pada produksi. Mengelompokkan timbulnya kan kegiatan ekonomi yang apa itu yang kegiatan ekonomi kelompok itu yang dikelompokkan dalam bentuk produksinya, distribusinya gimana dan konsumsinya siapa yang mengkonsumsi, itu yang kemarin kami tampilkan itu. Rencana kegiatannya berarti hari Kamis yang akan dilaksanakan ya. Itu namanya pra. Ini yang prakesuanan kalau observasi kan. Kalau makan prosedur. Kalau lihat enggak batasan sesuatunya Di atas nih. iya. Terima kasih. Siap gerak. Sebelum belajar mereka kita berdoa. Doa mulai. التائبون العابدون الحامدون السائحون
الحامدون السائلون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون حدود الله لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Absen kelas agak dari bawah. Amelia Santri, Aulia Ramadhani, Ayu Noviandri, Asri, Devianto, ada kabar? Devina Melani, Eka Wahyu, Elsa Damel, Fahriza, Ratul Fikri, Fitriyanti, ada kabar? Abdul Sadi, Indriani, Mahiro, Muhammad Al-Faruq, Muhammad Bilal, Muhammad Khairul Rizki, Mutiara, ada kabar? Nabila Fizi, ada kabar? Naufal Ramadan, Naya Aisyah, Nurul Azizah, Nurul Qalbi, Priyonggo, Raihan Nursa, Reza Husnali, Sofia, Sriwahyuni,
Arti, Rahul Muhardi, Rahmat. Dari absensi tadi ada sekitar 8 orang ya yang tak hadir. Ada kabar kan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran proses pelajaran hari ini, gimana kabar kamu? Sehat ya? Ada yang merasa terganggu kesehatannya? Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang kurang sehat? Tidak ada ya. Berarti bisa kita mulai pembelajaran kita. Ya. Kemarin kita sudah membuat diskusi kelompok kecil tentang apa kemarin? Masih ingat? Minggu yang lalu? Masih ingat? Apa itu? Kita membentuk kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang untuk membentuk diskusi kecil tentang kegiatan ekonomi. Ya, ya. Sekarang masih ingat kelompoknya? Masih ya? Tolong kamu susun bangkunya lagi, ambil bukunya, kita diskusi. Kamu kemarin sudah membuat, kita presentasikan. Oke? Kelompok Farisa belum siap belum, Bu? Belum siap? Setek lagi. Nanti bisa diselesaikan, nanti kita bentuk kelompoknya, gabungkan kursi mejanya, sesuai dengan kelompoknya kita buat kemarin. Jangan ya, kelompoknya seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Biografi Sudianto. Saya Injil Fitri. Baiklah, mari saja kita langsung masuk ke hasil diskusi kami. 1. Tentukan satu usaha di bidang teknik. Usaha yang ada di bidang teknik itu menjahit. 2. Faktor produksi yang digunakan oleh usaha tersebut dalam faktor daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Dalam sumber daya alamnya, dari pohon, dari bulu domba. Faktor modalnya: 1. Mesin jahit. 2. Uang. 3. Gedung. 4. Tanah. Faktor kewirausahaannya: bisa menjahit, membordir, nyablon. Faktor sumber daya informasi: yang pertama HP, yang kedua koran. Konsumen yang menjadi sasaran usaha tersebut: 1. Sekolah, 2. konveksi, 3. perkantoran. Sistem distribusi yang digunakan oleh usaha tersebut: yang pertama jasa kurir, yang kedua pengantaran pribadi. Dari hasil diskusi kami tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kelompok 4 tadi kan bisa dijelaskan apa itu konveksi? 4. Bagaimana cara mendistribusikan hasil yang akan kita buat? Ya, hasilnya artinya kita distribusikan ke mana? Barang yang kita olah atau usaha yang kita olah itu untuk kita distribusikan. Terakhir yang kelima, harus ada apanya? Ada apanya? Setelah ada usaha, ada barangnya. Terus ada satu lagi yang mau itu yang konsumen. Terakhir konsumen. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini? Nah ya, alhamdulillahirobbilalamin, untuk kegiatan PBM kita hari ini sudah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti minggu depan ujian kamu
dapat nilai yang memuaskan. Kita tutup PWA hari ini dengan mengucapkan sehat dulu. alhamdulillah sehat. Kamis tanggal berapa tanggal? Minggu lalu. Kamis tanggal 28 ya. Kamis tanggal 9 akan melakukan observasi di kelas. Betul-betul terima kasih loh pada kesempatan observasi bagaimana Perasaannya kalau yang pertama karena di video kan kali ya, cuma sebentar sudah ada ya, terus seperti biasa. jadi kelas lalu pelaksanaannya jadi rasanya waktu dapat observasi waktu di video kan guna masalahnya nyaman dulu tidak mengganggu pencapaian yang rencanakan waktu praobservasi rencananya itu mau menentukan dari segi bagaimana rasanya capaian Kalau dari capaian mungkin 80% anak bisa mengikuti proses pembelajaran itu ya dengan yang diberikan tercapai. berarti tujuan pembelajaran Dari kegiatan ekonomi tercapai. Yang tidak tercapai itu mungkin dari anak sedih karena kan ini namanya kinestetik kemarin itu ya sama audit. Ada anak yang daya belajar yang dapat itu kurang. Jadi mungkin ada anak yang kinestetik, ada berbicara visual. Sementara kemarin tuh kan dia pemahaman dari kegiatan ekonomi Iya. mungkin jadi ibu kurang tercapai lah ketiga dari ketiga minatan kalau saya belajar mungkin itu juga itu di dalam prosesnya. Kalau hambatannya apa kira-kira? Hambatannya ini mungkin dari siswa. Bisa dari siswa, bisa Kalau dari prosesnya karena dia diskusi kan banyak anak yang itu diam saja. Itu ada ya. Tidak aktif. Ada. Yang muncul dalam kelompok itu, kalau dalam kelompok itu kan dari 5 atau 6 orang. Itu yang paling aktif itu 3 orang per kelompok. Itu aja. Kira-kira kalau seperti itu, gimana caranya agar yang diam saja ini juga ikut aktif? Caranya lagi Apa kira-kira solusi yang tidak terbayang? mungkin kalau terbayang sama saya, kalau saya sebagai itu saya tunjuk langsung gitu lah, bukan atas inisiatif dia. Itu yang terbayang sama saya. Berarti bisa juga kalau digilirkan. Berarti memang digilir semua memperhatikan per individu Iya. Tidak berarti memang sudah terbayang kira-kira ibu solusinya kalau memang ada anak yang tidak aktif otomatis Saya yang mancing, saya yang ibu yang menggilir diajukan oleh langsung ke pribadinya. Gitu. Ke pertanyaan itu misalkan dari kelompok yang satu ke kelompok yang bertanya tunjuk ke digitukan ke. jadi kalau ibu serahkan jadi yang tanya si A Iya. si A selalu jadi biar merata Biar merata. untuk menunjukkan mungkin dia itu salah satu strategi ibu Dan kelompok yang lain
misalkan ingin bertanya, tolong tunjukkan yang belum yang dapat. Oh, berarti giliran jabatannya sistem perusahaan, jadi siswanya dengan si A lagi. Nah ya, dikilikan tolong tunjukkan untuk pertanyaan itu untuk yang ini lagi gitu. Untuk yang C. Mereka bisa mengeluarkan pendapat. Kira-kira kalau memang itu rencana ibu untuk mencegah aktifan siswanya, kapan akan dilaksanakan? Kapan rencananya akan dilakukan agar siswa itu aktif? BBM nanti. Berikutnya itu ya. Tapi berikutnya akan mencobakan strategi seperti itu agar siswa itu aktif. Mungkin itu memang kendalanya ibu ya. Jadi kalau diskusi ada yang tidak aktif, tapi dari yang tidak aktif itu solusinya dari ibu ada dari menunjuk anak. Sekarang Bu berencana juga akan melaksanakannya pembelajaran berikutnya. Jadi itu akan ibu laksanakan. Kira-kira dari pembicaraan ini, gimana pada saat dulu setelah kita melakukan pembicaraan namanya pasca observasi, setelah kita ketahui sudah disampaikan kendala di saat diskusi seperti itu dan solusinya sudah ada, gimana perasaan ini? Kalau perasaan saya mungkin senang ya. Cuma memang perlu banyak lagi yang perlu kita pikirkan, bagaimana pembelajaran anak itu bisa diserap anak supaya anak itu tidak tergantung lagi sama kita orang. Ya itu Senang ya, jadi bisa membelajarkan anak. Mungkin bisa nanti kita sama-sama di sekolah untuk belajar ilmu, bagaimana cara siswanya lebih jadi pemimpin. Terima kasih atas kesempatannya melakukan wawancara pasca observasi hari ini. Mungkin tadi saya lupa. Sama-sama Bu ya. Sama-sama. Kalau bisa anak kita ini bisa berubah ibu ya. Bisa dia mengekspresikan atau mengeksplor dirinya sendiri, tapi dengan bantuan kita. Dibuka kita Iya, ibu bisa mengeksplor Iya. yang ada pada anak. Iya, betul. Bukan milik anak, Enggak. tapi kita eksplor potensi yang ada pada dia. Iya. Kalau kita dikte hanya berapa yang ada di kita segitu yang ada. Iya, betul itu Bu. Belum tentu juga dapat segitu. Mana tahu sebenarnya anak-anak ini lebih pintar dari kita sebenarnya ya. Cuma kita yang enggak Banyak. menggali anak kita tuh kita belum sampai segitunya. Memang harus pintar kita untuk menggali. Iya. Inti utamanya kalau kepintaran itu tergantung kepada kehadiran penuh kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keikhlasan kita. Senang tahu apalagi anak tuh bisa mengeksplor anak yang tidak biasa berbicara mengungkapkan pendapatnya. Saya sangat setuju. Jadi apa yang diungkapkannya itu mewakili perasaannya kan, mengungkapkan apa potensi apa yang ada di dalam diri. Memang masih banyak anak kita tuh yang memang masih takut takut salah, takut diketawakan, dicemooh itu maaf ya. Iya, Berarti takut di samping memupuk keberanian, apa lagi itu kira-kira supaya Iya. ini hilang? oh, iya, itu ya Itu yang juga harus kita kembangkan. Disiplin positifnya kan. iya, disiplin positif. Tapi kalau dari saya kemarin, saya bilang tolong yang dikatakan teman itu belum tentu kamu bisa melakukan seperti itu anak-anak. Salah setelah kita melakukan tidak apa daripada kita nggak melakukan apa-apa. Karena kita dalam proses Iya. pembelajaran, dalam proses pembelajaran berbuat salah adalah hal biasa. Iya. Kecuali dalam kehidupan. Iya. Tidak sholat kita kan berbuat salah. Iya. Kehidupan kan hal biasa. Tapi kalau dalam proses
proses pembelajaran, maju ke depan, menjawab pertanyaan, jawab yang salah tapi nilainya sudah 100. Kenapa? Karena dinilai dari keberanian. Iya. Betul. Keberanian kita jadi terpacu gara-gara kita memfasilitasi mereka seperti itu. Sebenarnya saya dilihat seperti itu juga senang. Senang itu. Tahu saya kelemahan itu. Iya, ada. Kalau saya ada apa yang kelemahan saya di situ, apa yang kekurangan saya, dan nantinya bisa diperbaiki. Selain feedback, juga kita berbenah diri karena kita mau dilihat ini tidak dalam zona nyaman terus. Sebetulnya kan sama aja dengan murid, kita juga punya potensi, tapi kita tak dimakan kalau tidak menjadi tahap.